Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai cara promosi di Facebook. Ya, jadi cara promosi di Facebook itu ada dua. Pertama, namanya organik, ya, via organik. Yang kedua adalah, jadi ada dua traffic organik, traffic berbayar atau paid, ya, paid traffic dengan free traffic, ya, agak belibet ya nyebutinnya. Nah, karena kita senang dengan yang gratis-gratis, maka kali ini saya akan ajarkan bagaimana caranya resto berpromosi menggunakan free traffic, ya, organic traffic. Yang gimana caranya? Pertama, tentu saja karena kita akan membahas bagaimana mencari traffic di Facebook, silakan buka Facebook Anda, ya. Silakan buka Facebook Anda. Lalu ini adalah tampilan Facebook saya, ya, Kang Nana. Kemudian lanjut ke ini, masuk ke pencarian Facebook. Lalu klik misalkan Jakarta, ya, Jakarta. Ini kalau misalkan resto Anda ada di Jakarta. Begini, sebelum saya membahas lebih jauh, kalau tidak salah di GoFood ataupun di GrabFood itu ada maksimal pengantaran. Misalkan untuk GoFood kalau nggak salah itu 25 km. 25 km itu ya kalau di Jakarta mungkin satu apa namanya, satu kota madya, ya, satu kota madya, atau beda kota madya tapi yang dekat-dekat. 25 km cukup jauh sebenarnya gitu, tapi untuk jaga aman paling ya satu kecamatan ataupun satu kota madya gitu, ya. Tapi salah satu kelebihan kalau misalkan ya Anda sudah menggunakan restoku.online, Anda sudah punya landing page, Anda selalu bisa untuk satu DKI misalkan. Kalau Anda di DKI, ya, satu DKI bisa menerima pengiriman satu DKI gitu kan. Bahkan sejabodetabek pun bisa mengirimkan gitu. Kalau ke Bandung ya tentu terlalu jauh ya ngirim makanan ke Bandung, kecuali makanan-makanan yang bisa Anda kirim. Seperti ada salah satu klien kami di restoku.online itu, dia jualannya popcorn, ya, popcorn itu bisa dikirim tuh, ya, jangankan sampai ke Bandung, ya, dari Jakarta gitu, sampai ke Makassar, sampai ke Aceh juga bisa, ya. Dan beliau mempercayakan untuk landing page-nya itu ke restoku.online karena memang restoku.online ini fokus untuk membantu teman-teman resto agar bisa memperluas penjualannya, ya, baik yang tidak bisa dikirim jauh, misalkan hanya di Jakarta saja, ya, kalau itu di Jakarta resto Anda, ataupun kalau bisa dikirim jauh ya lebih bagus lagi gitu kan. Maka landing page ini bisa jadi sarana ataupun wasilah untuk memperluas pasar gitu, sehingga bisa meningkatkan omset Anda, ya. Oke, setelah itu saya tadi klik di sini Jakarta, ya, di pencarian. Karena saya Jakarta, anggaplah mungkin resto saya di Jakarta gitu kan. Ternyata muncul beberapa hal, banyak sekali, ya. Dan saya klik ini grup, ya, grup Jakarta. Ya, ada beberapa, di sini ada 4, ini aneh sekali, hanya ada 4, ya. Gitu. Kalau nggak salah banyak deh gitu, ya, Jakarta tuh. Tapi kali ini ada 4, ya, biarkanlah ya. Gimana Facebook aja kan, namanya kita numpang kan di Facebook. Ya. Lalu Anda klik yang pasar online coba. Ini kalau Jakarta, ya, ini Anda bisa pilih yang mana. Ya, ini komunitas resto, ya, baiknya jangan, karena ini kan sama-sama resto gitu. Kita promosi ke resto lain ya bisa aja sebenarnya, tapi kurang potensial. Terus ada lowongan kerja, di sini ada pasar online dan UMKM Jakarta. Coba saya pilih yang ini, ya. Anda bisa pilih yang mana aja sebenarnya gitu. Oke, di sini berapa nih anggotanya? 18.000, banyak sekali, ya. 18.000. Ya, ini kita lihat. Nah, setelah itu apa, Kang? Nah, setelah itu Anda bisa lihat nih ada postingan-postingan, berarti kan ini orang-orang yang aktif, ya. Nah, kelebihannya jualan makanan dan minuman itu
salah satu kelebihannya adalah semua orang pasti butuh makanan dan minuman, itu semua orang pasti butuh, kecuali makanan Anda atau minuman Anda itu segmented atau bukan makanan atau minuman yang menjadi apa namanya, kebutuhan pokoknya. Misalkan kayak gini, kalau kayak nasi terus ikan itu kan kebutuhan pokok ya, gitu. Hampir semua orang makan, walaupun nasi misalnya yang diabetes ya belum tentu makan gitu kan, gitu. Hampir semua orang makan ya, jadi lebih enak gitu sebenarnya, lebih enak cari target pasarnya ya. Tapi kalau misalkan jualan Anda, misalkan dulu tuh ada rame apa keripik apa maici gitu, itu kan nggak semua orang eh, beli ya kan, makanan sih tapi nggak semua orang beli. Jadi nggak semua, jadi Anda harus cari lagi tuh segmen pasarnya yang lebih lebih spesifik lagi. Kalau ini yang umum ya, saya bahas yang umum dulu ya. Untuk lebih jelasnya memang kami sediakan sih di member area restoku.online itu cara untuk mencari target market lebih spesifik lagi ya. Ini yang umum dulu ya, yang umum kalau misalkan makanan Anda misalkan kayak misalkan ayam geprek, nah itu kan hampir semua orang ya gitu. Kalau ya walaupun ada yang misalkan nggak sesuai sama pedasnya dan sebagainya, itu tinggal diatur gitu kan. Nah saya klik ini, kenapa saya klik ini ya, saya pengen klik ini aja gitu, jadi Anda bisa yang lain. Misalnya di Jakarta ya cari Jakarta, di Jogja cari Jogja, Bandung cari Bandung dan sebagainya. Anda kalau misalkan di Bandung ya caranya Jawa Barat, kejauhan. Misal Anda punya warteg, Anda mau kirim apa namanya makanan gitu kan, nasi dengan ayamnya atau apa gitu udah matang, kirim sejauh barat, jauh banget gitu. Makanya kalau misalnya Anda di Bandung misalnya, ya cari yang Bandung aja. Bogor ya cari Bogor aja ya. Ini saya Jakarta, kita cari Jakarta ya, kan Jakarta itu sebenarnya nggak terlalu luas gitu ya. Jawa Barat tuh udah luas banget ya, Jawa Tengah luar biasa luasnya. Nah ini ada 18.000 anggota, kita klik yang di anggota. Nah bagaimana selanjutnya? Nah, lihat ini ada admin, ada moderator dan sebagainya ya. Ini ada teman-teman, ini ada beberapa teman saya yang ternyata masuk juga di pasar online dan UMKM ini ya. Terus ada anggota yang memiliki kesamaan, ada anggota di sekitar Anda. Ini biasanya yang satu provinsi, satu komunitas dan sebagainya. Ada halaman, ada baru di grup yang baru-baru ya. Nah gimana caranya gitu. Nah, jadi tugas kita kemudian setelah masuk ke grup ini, misalkan ke grup yang di wilayah kita add friend mereka ya, anggotanya ini kita add friend. Tapi yang mana yang di add friend? Atau apakah adminnya ya gitu, apakah, nah ini kan teman kita ya, apakah yang memiliki kesamaan, apakah yang di sekitar, ataukah yang baru di grup. Oke, untuk makanan memang yang lebih bagus adalah anggota di sekitar Anda ya, anggota di sekitar Anda ini nggak jauh biasanya, jaraknya nggak jauh ya, nggak jauh jaraknya, jadi Anda bisa tambahkan. Tapi kalau kayak gini, ini kan cuma ada 10, sedikit sekali kan. Terus gimana caranya? Nah, cari yang anggota yang memiliki kesamaan, anggota yang memiliki kesamaan ya. Jangan gini, secara psikologi ini dekat lokasinya ke kita, ini anggota yang memiliki kesamaan. Apa fungsinya, kenapa saya utamakan tadi? Karena ketika kita nambahin teman di Facebook ya, baca ini 169 teman yang sama, kemungkinan ini diperbolehkan oleh Facebook, ketimbang di sini tidak ada teman yang sama. Biasanya ada muncul gitu notifikasi dari Facebook, apakah Anda mengenal orang ini dan sebagainya gitu. Jangan sampai nanti sering-sering kayak gitu diblokir juga gitu Facebooknya ya, di-banned gitu, di-banned sama si Facebook. Kalau yang memiliki kesamaan ini kemungkinan besar kita tidak akan di-banned sama Facebook, kemungkinan besar ya. Dan maksimal sehari itu sekali pengiriman itu 1000 add friend ya, 1000 sampai 1000. Itu bukan sehari sih, saya pernah coba itu sampai 1000, terus saya coba terus dilebihin 1000, tetap keterangannya 1000 ya, tetap keterangannya 1000 gitu. Jadi kalau Anda mau
tambahin teman, pastiin nggak lebih dari 1000. Nanti kita cek gimana cara ngeceknya, saya udah berapa gitu. Nah ini si yang memiliki kesamaan, jadi psikologi ya, secara psikologi aman lah gitu. Jadi si Facebook membacanya kita kenal sama orang ini, orang-orang di sini ya. Kalau anggota di sekitar ya dekat secara lokasi. Baru di grup, nah ini kalau baru di grup baca nih yang ditambahkan oleh awal Senin hari ini dan sebagainya, ada yang ditambahkan, ada yang bergabung sendiri, ada yang bergabung sekitar 1 jam yang lalu, berarti ini sendiri. Yang baru di grup ini bagus karena orang-orang ini berarti aktif ya, adalah orang-orang yang aktif ya. Jadi yang atas-atas ini belum tentu mereka aktif sebenarnya, tapi kalau yang baru di grup ini adalah orang-orang yang aktif. Kalau mau lebih pastiin lagi, lihat di postingan grupnya, lihat yang komentarnya, nah itu udah pasti aktif ya. Ini orang-orang aktif nih, bergabung 2 jam yang lalu, berarti kan dia aktif, dia bergabung sendiri gitu loh ya. Terus mana yang kita pilih untuk awal-awal? Untuk awal-awal kita pilih yang memiliki kesamaan. Jadi ini di add friend, terus ya, terus sampai ke bawah di add friend, terus setelah itu jangan lupa terus hati-hati lihat ini ya, berapa teman yang sama ya. Paling minimal kalau 2 lah gitu. Kalau 1 tuh masih agak mengkhawatirkan ya. Paling minimal 2. Nah kalau misalkan udah nggak ada ini gimana? Cari yang di anggota yang baru ya, anggota yang baru. Setelah itu gimana cara ngecek kita udah berapa? Misalkan anda udah nambahin nih teman, terus gimana cara ngeceknya? Coba ya, kita ke sini, terus teman ya. Ini teman, jadi kita cari udah berapa sih kita nge-add orang. Ini permintaan pertemanan, kita lihat semua. Jadi ini lihat semua, lihat permintaan kirim. Oh ini 753 kali mengirim permintaan ya, itu 753 kali mengirim permintaan. Ini saya masih ada kuota berapa ratus nih, 250-an ya, 250-an untuk bisa mengirimkan gitu. Jadi seperti itu ya. Nah setelah itu gimana? Misalnya udah di ACC gimana? Nah anda kirimkan perkenalan. Ketika seorang mengkonfirm atau mengapprove permintaan pertemanan dari anda ya, anda kirimkan perkenalan gitu loh ke inbox mereka. Gimana cara ngiriminnya? Misalnya anda perkenalkan, halo saya, misalkan kayak saya nih, saya Kang Nana ya kan, perkenalkan pekerjaan anda, misalkan saya pemilik resto ABCD. Nah ini yang jadi apa namanya ya, kayak misalnya kayak gini ya, misalkan halo saya Kang Nana, saya pemilik bukan gitu ya. Oh iya, halo saya Kang Nana, terima kasih kan ya gitu sudah mau berteman di Facebook dengan saya. Saya adalah pemilik misalkan resto Fulan. Resto Fulan ya, saya adalah pemilik resto Fulan. Terus nah ini salah satu kelebihan anda menggunakan restoku.online. Jadi anda bisa mencantumkan di sini link ke toko anda. Kalau misalkan anda hanya saya masukin aja link GoFood, nah anda tidak bisa nge-tracking ya kan, anda nggak punya CCTV kan di GoFood gitu. Kalau di restoku.online anda bisa pasang CCTV, jadi anda tahu siapa yang datang ke landing page anda, website landing page anda, sehingga nanti anda bisa tawarkan ulang ya. Pembelian itu paling banyak terjadi di penawaran ketiga ataupun keempat. Jadi kalau misalnya anda tahu siapa orang yang sudah masuk ke ini kita,
ke website kita, ke landing page kita, maka kita bisa tawarkan ulang gitu. Anda nggak kehilangan mereka ya. Saya adalah pemilik resto fulan, misalkan di sini ada kasih linknya, misalkan https restoku.online, misal ini ya, di sini resto fulan gitu. Misal ini kata-katanya, nanti Anda bisa urus sendiri ya. Jadi ini alamat link di restoku.online ya, seperti ini ya. Saya adalah pemilik resto fulan gitu. Dan mudah-mudahan pertemanan Facebook ini bisa bermanfaat untuk kita, misalkan nih, amin, seperti itu ya. Jadi kalau si teman kita yang sudah approve itu tadi, kita udah teman ngebaca ini, paling minimal karena ini kan nanti linknya ini nanti berbentuk apa ya, ada ininya gitu, kayak gini misalkan. Saya copy ya. Ini misal ya, ini misal. Oh, nggak bisa, harus diklik dulu. Saya lupa, harus diklik dulu, nanti muncul. Nanti link ini akan muncul linknya, maksudnya si landing page Anda, resto Anda itu akan muncul gitu. Jadi Anda nggak perlu lagi promosi satu-satu misalkan. Dan ini lebih praktis sebenarnya kalau promosi via pakai restoku.online ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda bisa dapat teman tertarget, Anda bisa kirimin link landing page Anda ya. Dan tentunya dengan ini deh, saya kasih contoh deh, siapa ya, saya kasih contoh misalkan, oh ya, ini baru dibikin kemarin nih ya sama tim saya. Ini restoku.online ya. Nah ini ya, ini baru dibikin nih kemarin ya kalau nggak salah. Nah ini alamat warung di Imah ya. Jadi si pemilik resto ini sudah membuat landing page di restoku.online ya. Jadi dia sudah, logonya sudah ada dan lain sebagainya, dan bisa order via GoFood, via GrabFood, bahkan via WhatsApp. Bayangkan, via GoFood nanti ini dibuka melalui handphone, ketika diklik via GoFood langsung membuka aplikasi GoFood langsung ke toko atau ke resto kita. Jadi ini kalau ini diklik, ini akan langsung menuju ke restonya warung di Imah di GoFood. Jadi si customer tuh nggak nyari-nyari yang lain lagi gitu loh ya, langsung fokus ke situ. Karena orang tuh nggak mau buang waktu sekarang ini ya kan, walaupun cuma 1 detik mereka nggak mau. Jadi ketika sudah masuk nih ke warung di Imah ya kemungkinan order gitu loh, nggak mau dia nyari-nyari ya, kecuali nggak ada satupun menu di misalkan warung di Imah yang dia suka misalkan ya. Tapi kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Waktu tim saya ngurus ini aja, waduh udah ini bikin ngiler deh ya. Jadi menu-menunya bagus banget ini mohon maaf nih Pak Dodi ya, kita jadikan contoh nih ya. Jadi kalau misalkan order via GrabFood ini diklik, itu pun akan langsung menuju ke aplikasi GrabFood. Kalau misalkan lewat handphone ya langsung ke aplikasi GrabFood. Kalau via komputer itu masuk ke websitenya masing-masing, ke GoFood atau ke GrabFood, dan bisa terima order via WhatsApp. Ini WhatsAppnya siapa? Apakah WhatsAppnya restoku.online? Bukan, ini adalah WhatsApp pribadi Anda ya, WhatsApp resto Anda ya. Jadi langsung berhubungan dengan Anda. Restoku.online nggak ada terima kayak gitu, makanya kita nggak potong biaya pesan. Anda hargai 20.000 ya 20.000 Anda terima gitu. Kita nggak ambil 10% atau 20%, apalagi 30%, nggak ada seperti itu
ya, tapi kita memang memungut biaya bulanan gitu, yang kalau dihitung sangat lebih murah dibanding eh, potongan-potongan seperti itu ya. Jadi seperti ini ya, bisa menampilkan testimoni jadi orang makin yakin, oh iya gitu, ada garansinya, bisa garansi, ada misalkan oh bisa nggak ini makanan fresh nggak, misalkan masalah level kepedasan tertentu, bisa nggak untuk pesen event atau acara dan lain sebagainya lah ya. Di sini ada logo dan lain sebagainya. Makanya dengan punya ini Anda nanti promosi itu mudah banget gitu ya. Ini mudah banget. Jadi kalau misalkan ini di sini misalkan, kalau misalkan warung di rumah ya Anda tinggal tulis saja apa nih warung Anda, misalkan warung resto Anda namanya misalkan apa, jus kelenger misalkan atau apa gitu, saya tidak tahu ya merek resto Anda apa. Tapi kalau misalkan Anda pakai restofood.online ini sangat mudah gitu. Nah, ini bisa dipasang, lalu kita nanti pasangkan apa namanya, di sini ada apa, kita pasangkan pixel ya. Di sini ini belum ada, orang dia belum pasang pixel ya. Ini adalah CCTV dari atau pixel, kode pixel dari si Facebook ya, dari Facebook. Jadi ini belum dipasang ya gitu, nanti di kemudian hari gitu, karena satu dan lain hal belum terpasang, jadi nanti gimana permintaan aja gitu kan kalau kita mah gitu ya. Kalau misalnya Anda oh gimana cara pasang ya, nanti kita bantu kok, saya nggak bisa ngambil pixelnya, nanti kita kasih tahu caranya ya. Saya nggak bisa promosiin landing page nya, nanti kita kasih tahu gimana cara promosi ininya ya. Jadi seperti itu. Jadi nah saat ini masih harganya promo, jadi Anda langsung aja ke www.restoko.online. Jangan ragu, silakan. Nothing tulus, harganya cuma 10.000 saat ini per bulan, dan hanya 6 bulan, dan ini boleh diambil langsung sekaligus 6 bulan jadi 60.000. Kalau misalkan nggak berhasil pakai restoko.online gimana? 10.000 per bulan gitu ya. Benar-benar sangat murah. Apakah itu termasuk mahal ya? Untuk marketing bisnis Anda sangat sulit gitu, nyari landing page seharga 10.000 sebulan itu sulit ya. Kalau tidak percaya silahkan cari yang lain gitu. Anda kalau misalkan nyari bikin sendiri nih, Anda harus bikin apa, beli servernya, harus beli domain, dan beli template misalkan nih, template kalau misalnya Anda belum bisa bikin ya, dan lain sebagainya, sulit dan ribet sekali gitu. Makanya dengan 10.000 per bulan Anda bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tadi saya sebutkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa langsung ke restoko.online. Anda bisa membuat seperti apa warung di IMA ini ya. Ini menu-menunya sih mantap sih, saya udah lihat kemarin, saya coba minta ke tim saya, dan menunya membuat ngiler ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bawah komentar. Jangan lupa kalau misalkan ini di follow, di subscribe ya, terus di share, di komen. Siapa tahu bermanfaat video ini, misalkan bukan untuk Anda, untuk orang lain di sekitar Anda. Terima kasih. Selamat melayani dengan hati, dan sukses untuk Anda semua.